Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rahmat Adiki dari Pendidikan Geografi 6D. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang manusia mencari kebenaran, berbagai cara mencari kebenaran dan dasar pengetahuan dan kriteria kebenaran. Yang pertama yaitu manusia mencari kebenaran. Setiap orang atau apapun pekerjaannya selalu dihadapkan dengan persoalan atau masalah yang menuntut jawaban atau pemecahannya. Jawaban pemecahan atas persoalan masalah tersebut selalu dicari agar mendeteksi kebenaran. Setidak-tidaknya ada alasan rasional mengapa jawaban tersebut menjadi pilihan. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk mencari jawaban atas persoalan atau permasalahan yang ada, antara lain melalui pengalaman, baik pengalaman diri sendiri ataupun pengalaman orang lain. Ada juga dalam mencari jawaban atas permasalahan yang bersumber dari hasanah ilmu pengetahuannya dikuasainya. Penelitian pada hakikatnya mencari jawaban atas permasalahan yang menuntut jawaban yang benar, setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang logis menurut pemahaman manusia dan didukung oleh kata empiris. Hakikat penelitian dipandang sebagai suatu upaya menjawab permasalahan atau persoalan secara sistematik dengan menggunakan cara-cara tertentu melalui pengumpulan data empiris, pengelolaan dan penarik kesimpulan atas jawaban permasalahan tersebut. Atas dasar uraian tersebut, penelitian diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk pengumpulan, pengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode tertentu dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan dan kebenaran. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan dan pengetahuan ilmiah. Yang B yaitu berbagai cara mencari kebenaran. Proses menemukan kebenaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu secara kebetulan. Suatu peristiwa yang tidak disengaja kadang-kadang ternyata menghasilkan suatu kebenaran yang menambah perbendaharaan pengetahuan manusia, karena sebelumnya kebenaran itu tidaklah diketahui. Yang kedua yaitu trial and error. Metode kedua dalam mendapatkan suatu kebenaran adalah dengan menggunakan metode coba. Salah satu yang bisa disebut dengan istilah trial atau error, metode ini bersifat untung-untungan. Naluri manusia adalah mencoba suatu yang belum diketahuinya. Yang ketiga yaitu melalui otoritas. Otoritas dapat dimaknai kekuasaan ataupun wewenang. Dalam proses pencarian kebenaran, orang dapat saja melakukannya memiliki otoritas yang dimiliki. Ataupun secara sederhana, siapa yang memegang otoritas kekuasaan yang bersangkutan dapat mengeluarkan suatu kebenaran. Yang keempat yaitu berpikir kritis berdasarkan pengalaman. Metode lain ialah berpikir kritis dan berdasarkan pengalaman. Contoh, metode ini ialah berpikir secara deduktif yang menambah perbendaharaan pengetahuan manusia, karena sebelumnya kebenaran itu tidaklah diketahui. Yang kedua yaitu trial and error. Metode kedua dalam mendapatkan suatu kebenaran adalah dengan menggunakan metode coba. Salah satu yang bisa disebut dengan istilah trial atau error, metode ini bersifat untung-untungan. Naluri manusia adalah mencoba suatu yang belum diketahuinya. Yang ketiga yaitu melalui otoritas. Otoritas dapat dimaknai kekuasaan ataupun wewenang. Dalam proses pencarian kebenaran, orang dapat saja melakukannya memiliki otoritas yang dimiliki. Ataupun secara sederhana, siapa yang memegang otoritas kekuasaan yang bersangkutan dapat mengeluarkan suatu kebenaran. Yang keempat yaitu berpikir kritis berdasarkan pengalaman. Metode lain ialah berpikir kritis dan berdasarkan pengalaman. Contoh, metode ini ialah berpikir secara deduktif dan induktif yang diciptakan oleh Francis Bacon. Yang keempat yaitu melalui penyelidikan ilmiah. Kebenaran juga dapat diperoleh melalui penyelidikan ataupun penarikan ilmiah. Penarikan ilmiah akan menggunakan metode atau aturan tertentu yang setiap orang akan melacak serta mengikuti alur yang pernah dilaksanakan. Yang terakhir yaitu dasar-dasar pengetahuan dan kriteria kebenaran.
Yang pertama yaitu ada dasar pengetahuan. Penalaran, yang dimaksud dengan penalaran ialah kegiatan berpikir menurut pola tertentu, menurut logika tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan pengetahuan. Berpikir logis mempunyai konotasi jamak, bersifat analitis. Aliran yang menggunakan penalaran sebagai sumber kebenaran ini disebut aliran rasionalisme, dan menganggap fakta dapat tertangkap melalui pengalaman sebagai kebenaran disebut aliran empirisme. Yang kedua yaitu logika, cara penarikan kesimpulan. Ciri kedua ialah logika untuk cara penarikan kesimpulan. Yang dimaksud dengan logika, sebagaimana didefinisikan oleh William, ialah pengkajian untuk berpikir secara sahih atau valid. Prinsip-prinsip logika merupakan prinsip yang digunakan untuk menurunkan pernyataan baru berupa kesimpulan atau konkludasi dari premis-premis yang diketahui nilai kebenarannya. Yang kedua yaitu kriteria kebenaran. Yang pertama yaitu terdapat teori koherensi atau konsisten. Yang kedua yaitu teori korespondensi atau pernyataan sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga yaitu teori pragmatis atau kegunaan di lapangan. Yang keempat yaitu ontologi, yaitu apa yang dikaji. Yang kelima epistemologi, cara mendapatkan kebenaran. Yang keenam yaitu aksiologi atau nilai guna ilmu. Dan yang terakhir kebenaran agama. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.